tetap percaya walau tidak paham. Refleksi pagi 663. Bagaimana kedahsyatan dari penghukuman Tuhan terhadap umat pilihannya? Ini gambaran di Hosea 14 ayat 1. Samaria harus mendapat hukuman sebab ia memberontak terhadap Allahnya. Mereka akan tewas oleh pedang, bayi-bayinya akan diremukkan, dan perempuan-perempuannya yang mengandung akan dibelah perutnya. Saudara-saudara, dalam keadilan Allah, kerajaan Israel Utara dengan ibu kota Samaria akan dihancurkan dengan memakai bangsa Asyur yang kejam. Di dalam kemahakuasaannya terhadap segala kejadian di dunia, Allah bisa menggunakan berbagai cara untuk menyampaikan dan melaksanakan kehendak-Nya. Betapa besar dan agung kuasa-Nya. Saudara-saudara, sering manusia tidak memahami cara Allah dalam menjalankan rencana-Nya. Bagaimana mungkin Allah yang Maha Agung menggunakan bangsa Asyur yang kejam untuk menghukum umat-Nya? Hikmat Allah yang begitu besar itu menyebabkan segala tindakan Allah pastilah benar adanya. Allah tidak akan pernah sekalipun berbuat salah. Manusia yang tidak memahami tindakan Allah hanya perlu beriman dan menaati Dia. Oleh sebab itu, dikala kita merasa bimbang dan ragu akan tindakan Allah, biarlah kita belajar mempercayai dan meletakkan segala pengharapan kita kepada Allah. Kalaupun sekarang kita belum paham akan tindakan Allah, ada masanya kita akan memahami juga. Marilah kita belajar percaya kepada Allah. Inilah kekuatan kita. Anugerah Allah melalui doa. Refleksi pagi 664. Apa ajakan Nabi Hosea kepada bangsa Israel setelah dia menyampaikan nubuat penghukuman dari Tuhan? Mari kita dengar seruan Nabi Hosea di Hosea 14 ayat 2 dan 3. Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Saudara-saudara, ungkapan hati melalui doa penyesalan dan pertobatan yang sungguh-sungguh adalah cara untuk mendapatkan anugerah pengampunan Tuhan. Tanpa pertobatan tidak akan ada pengampunan. Inilah cara Tuhan. Saudara-saudara, doa merupakan sarana yang dianugerahkan Allah kepada manusia supaya manusia dapat berkomunikasi dengan Allah. Allah yang Maha Agung dan Maha Besar telah merendahkan dirinya dan berkenan mendengar ungkapan hati manusia. Betapa luar biasanya Allah kita. Meskipun demikian, betapa seringnya umat Tuhan menyia-nyiakan sarana yang luar biasa ini. Di dalam kesabarannya, Tuhan Allah selalu menantikan doa pertobatan manusia. Oleh sebab itu, marilah kita senantiasa memanfaatkan anugerah doa ini di dalam pertobatan yang sungguh. Hanya melalui doa pengakuan dosa kita sajalah kita bisa berkenan kembali di mata Tuhan. Marilah kita meneliti diri kita dan kembali kepada Tuhan melalui doa pertobatan kita.
bersandar hanya kepada Tuhan. Refleksi pagi 665. Nabi Hosea mengajak bangsa Israel untuk bertobat. Hal apa yang harus diakui oleh bangsa Israel di hadapan Tuhan dalam doa pengakuan dosa mereka? Mari dengarkan pengakuan dosa yang diajarkan oleh Nabi Hosea di Hosea 14 ayat 4. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Kami tidak mau mengendarai kuda, dan kami tidak akan berkata lagi, "Ya Allah kami," kepada buatan tangan kami. Karena Engkau menyayangi anak yatim. Saudara-saudara, dalam doa pertobatan mereka, bangsa Israel harusnya menyesali bagaimana mereka tidak lagi bergantung kepada Tuhan dan malahan menyembah buatan tangan manusia. Israel juga harusnya tidak lagi bergantung kepada kekuatan persenjataan. Pertobatan memang respons yang seharusnya ada. Saudara-saudara, hakikat manusia yang berdosa telah menyebabkan manusia untuk menjauh dari Tuhan. Kecenderungan hati manusia berdosa pastilah selalu tidak akan berkenan di mata Tuhan. Ini terlihat dari bagaimana manusia menggantungkan dirinya pada hal-hal yang bukan Tuhan, seperti misalnya kekayaan, pengaruh politik, dan status sosial. Bergantung pada apa saja yang bukan Tuhan adalah kejahatan di matanya. Dialah satu-satunya tempat orang percaya untuk bersandar. Oleh karena itu, wahai orang Kristen Indonesia, marilah kita perteguh kembali iman percaya kita kepada Tuhan dan menjadikan Tuhan satu-satunya sandaran bagi kehidupan kita. Dengan bersandar pada Tuhan, kita pasti mampu untuk menghadapi segala tantangan. Hidup di dalam pertobatan. Refleksi pagi 666. Bila bangsa Israel mau bertobat dan bersandar hanya kepada Tuhan saja, apa janji Tuhan kepada mereka? Ini janjinya di Hosea 14 ayat 5-7. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Aku akan seperti embun bagi Israel, maka ia akan berbunga seperti bunga bakung dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Ranting-rantingnya akan merambak, semaraknya akan seperti pohon zaitun dan berbau harum seperti yang di Libanon. Saudara-saudara, gambaran pemulihan Israel begitu indah dan begitu agung. Betapa besar kasih Tuhan yang diberikan melalui pertobatan. Sangatlah bodoh bila bangsa Israel tidak mau bertobat. Saudara-saudara, pertobatan memang adalah jalan untuk mengalami anugerah Tuhan yang berlimpah. Di dalam iman pada penebusan Yesus Kristus, orang percaya bertobat dari jalan sesat untuk masuk dalam kehidupan yang berlimpah anugerah. Meskipun demikian, kita tetap masih hidup di dalam dunia dengan segala macam godaan dan tantangannya. Kecenderungan untuk berbuat dosa pun masih ada. Oleh sebab itulah, orang percaya harus tetap hidup dalam pertobatan setiap hari. Inilah kunci bagi kehidupan orang percaya selama tinggal di bumi ini. Melalui kehidupan yang selalu mawas diri dalam terang firman-Nya, orang percaya dapat menjalani kehidupan di dunia ini di dalam takut akan Tuhan. Inilah kekuatan kita.
Ajakan memperbaharui komitmen. Refleksi pagi 667. Tuhan telah memanggil bangsa Israel untuk bertobat dan kembali kepadanya. Apa yang dijanjikan Tuhan bila bangsa Israel mau kembali menaatinya? Hosea 14 ayat 8 memberikan janji Allah. Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku dan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur yang termasyur seperti anggur Libanon. Saudara-saudara, bila bangsa Israel mau bertobat, maka Tuhan akan menerima mereka kembali. Inilah anugerah besar dari Tuhan. Di dalam anugerah Tuhan itu, bangsa Israel akan tumbuh dan berkembang menjadi bangsa yang diberkati Tuhan dan menjadi termasyur karena membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah sesungguhnya hakikat umat pilihannya. Saudara-saudara, panggilan pertobatan dari Allah itu sebenarnya merupakan panggilan untuk masuk ke dalam anugerahnya yang mulia. Di dalam penebusan Yesus Kristus, Allah telah menyediakan jalan keselamatan bagi manusia. Dengan demikian, seorang dikatakan sebagai orang Kristen apabila mereka menjadi pengikut Kristus karena iman. Sayangnya, menjadi pengikut Kristus seringkali tidak disertai ketaatan kepada Kristus, baik dalam pikiran maupun dalam perbuatan. Oleh sebab itulah, seperti yang terjadi pada zaman Hosea dulu, orang Kristen kembali dipanggil Allah untuk bertobat dan memperbaharui komitmen mereka kepada Kristus. Di dalam ketaatan kepada Kristus ada segala janji kelimpahan Allah. Jangan sia-siakan. Tidak bergantung kepada yang lain. Refleksi pagi 668. Apa teguran Tuhan kepada bangsa Israel yang tidak lagi bergantung pada Tuhan? Ini penegasan Tuhan di Hosea 14 ayat 9. Efraim, apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau. Daripadaku engkau mendapat buah. Saudara-saudara, segala kedamaian, kesejahteraan, dan kelimpahan hidup hanyalah bersumber dari Tuhan Sang Pencipta alam semesta saja. Berhala adalah hasil tipu muslihat si jahat dan rekaan manusia semata yang pasti tidak berdaya di hadapan Tuhan. Adalah suatu kebodohan dan kesia-siaan bila umat pilihan Tuhan justru menyembah sesuatu yang tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara-saudara, apakah teguran Allah di zaman Nabi Hosea untuk tetap bergantung kepadanya masih relevan untuk masa kini? Tentu saja masih. Secara sadar maupun tidak sadar, orang percaya seringkali tidak bergantung lagi kepada Allah. Pengorbanan Kristus di kayu salib demi menebus manusia dianggap sepele saja. Petunjuk-petunjuk firman Tuhan dilecehkan dan diabaikan, dan bahkan orang percaya kemudian ada yang menyeleweng dan mengikuti yang bukan Allah. Godaan untuk kompromi iman demi kekayaan, popularitas, jabatan, atau kenikmatan hidup seringkali begitu merasuk dan menarik hati. Marilah kita menjauhkan diri dari semuanya itu dan kembali kepada Tuhan. Hidup kita pasti akan menjadi berarti.
terus belajar untuk menaati Allah. Refleksi pagi 669. Sebagai penutup dari kitab Hosea, Nabi Hosea mengingatkan bangsa Israel di Hosea 14 ayat 10 tentang segala nubuat, teguran, dan pengajaran yang telah disampaikan Tuhan. Ini peringatannya. Siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang paham, biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus, dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Saudara-saudara, di sepanjang kitab Hosea, sudah banyak hal yang disampaikan Tuhan. Umat pilihan Tuhan seharusnya mendengar, memahami, dan menaati suara Tuhan ini. Melaluinya, umat Tuhan akan dapat menjalani kehidupan dengan bijaksana dalam keteguhan hati untuk membawa kemuliaan bagi Allah saja. Saudara-saudara, segala perintah dan peringatan dari Allah pastilah baik adanya. Karena Allah begitu memperhatikan dan mengasihi umatnya, maka Allah memberi teguran dan peringatannya yang semuanya demi kebaikan umatnya. Sayangnya, seringkali umat Tuhan justru menyeleweng dan tidak mau mendengarkan petunjuk Allah. Ketidaktaatan umat Allah ini menjadikan mereka bodoh dan tercela. Hanya dengan mendengar dan menaati segala perintah Allah sajalah umat Allah dapat hidup di dalam hikmat Tuhan. Oleh sebab itu, wahai umat Tuhan di Indonesia, mari kita belajar menjadi bijaksana dengan tekun belajar untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan. Inilah kunci dari pertumbuhan iman yang dikenan Tuhan.